Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan mengundang kita untuk kembali beribadah Minggu Pasca ketiga ini. Marilah kita datang menghadap Tuhan dan memuliakan namanya dengan mengingat seruan pemazmur dalam Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Marilah kita tahbiskan ibadah kita ini dengan pengakuan. Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Pada Minggu Pasca ketiga ini, kita merenungkan tema pertobatan dan pengampunan. Bukan cuma wacana. Yesus memberi mandat kepada murid-muridnya untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan. Sebagai gereja, kita pun mendapat panggilan yang sama. Namun, berita pertobatan dan pengampunan hendaknya disampaikan tidak hanya melalui kata-kata saja, tetapi juga melalui pembaruan hidup yang berpaut pada firman Tuhan dan melalui karya pelayanan yang berlandaskan pada cinta kasih serta bela rasa Kristus. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasa aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku, namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbakti.
Jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengaku dosa kita melalui doa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersimpu di hadapan-Mu untuk mengakui dosa dan pelanggaran kami. Di dalam kehidupan sehari-hari, kami belum hidup dalam pertobatan yang nyata. Ada tutur kata, pikiran, keinginan, dan perbuatan kami yang terkadang masih menyimpang dari firman-Mu. Begitu mudahnya kami mengaku hidup dalam pertobatan atau menyatakan syukur atas pengampunan dari-Mu. Tetapi kemudian kami kembali melakukan dosa dan pelanggaran yang sama. Sudilah Engkau mengampuni kami, ya Allah. Berilah kami kesempatan untuk menunjukkan perubahan hidup yang nyata dan yang selaras dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Dengan kemurahan hati dan kuasa pengampunannya, Allah telah merengkuh dan melayakkan kita menjadi anak yang dikasihinya. Saat ini, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan menurut 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman-Mu di Minggu Paskah yang ketiga ini. Kiranya Roh Kudus-Mu terus membimbing kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dan tidak berpuas diri hanya sebagai pendengar firman saja. Layakkanlah hamba-Mu yang akan berkata-kata menyampaikan perenungan firman Tuhan, sehingga apa yang disampaikannya seturut kehendak-Mu dan berkenan ke hadapan-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua untuk menghayati firman Tuhan. Kami berdoa memohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan penyelamat dunia. Amin. Pembacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 12 sampai 19. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi jangan
Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Persembahkan korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Bila ku berseru, jawablah ya Allah yang membenarkanku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan padaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Hai, berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia? Dan berapa lama lagi kamu mencari kebohongan? Persembahkan korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan sudah memilih seorang baginya. Tuhan sudah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan bila ku berseru padanya. Biarlah kamu marah, tapi janganlah kau berbuat dosa. Di tempat tidurmu berkata-katalah dalam hatimu. Berkatalah dalam hati, tetapi tetaplah kau diam. Persembahkan korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Bacaan kedua terambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 7 yang berbunyi demikian. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa.
Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang ke-24 ayat 36 sampai ayat 48. Mari bersama kita dengarkan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, jemaat Tuhan di GKI Jati Bening Indah. Selamat Paskah bagi kita sekalian. Bapak ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi. Ada seorang suami, seorang bapak yang selama ini dikenal sebagai seorang pemabuk, penjudi, dan dalam mabuknya dia acap kali melakukan tindakan kekerasan, baik terhadap istrinya maupun terhadap anak-anak mereka. Setiap kali ia pulang dengan mabuk, maka seisi rumahnya, istri dan anak-anaknya pasti akan disergap oleh rasa takut, khawatir sekali bahwa mereka akan mendapat tindak kekerasan dari suami, dari ayah mereka itu. Sampai satu ketika dalam satu titik hidupnya, bapak ini, pria ini mengalami pertobatan. Lalu setelah ia oleh teman-temannya diketahui mengalami pertobatan, ada seorang temannya yang dengan iseng bertanya, "Kamu kan sekarang sudah bertobat. Saya mau ngetes sekarang apa sih yang kamu ketahui tentang Tuhan? Coba kamu sampaikan kepada kita-kita ini.
Siapa Yesus itu? Mungkin setelah kamu jelaskan, kami akhirnya bisa juga ikutan seperti kamu bertobat. Lalu pria ini, suami ini, bapak ini mengatakan kepada teman itu, saya bukan orang yang pantas untuk menjelaskan tentang siapa Yesus. Tetapi yang saya tahu dari Yesus adalah bahwa Dia juru selamat, penyelamat diriku. Dialah yang telah mengeluarkanku dari jebakan kehidupan. Aku tidak bisa berkata banyak hal tentang Yesus selain bahwa oleh karena kasih-Nya, aku yang dulu pemabuk dan penjudi, tidak lagi hidup dalam kemabukan dan judi. Aku yang dulu ditakuti oleh istri dan anak-anakku karena sering melakukan kekerasan terhadap mereka. Sekarang mereka tidak lagi merasa takut setiap kali aku pulang ke rumah. Dan aku bisa merasakan hidupku jauh lebih bahagia. Itulah yang aku kenal tentang Yesus yang mengubah kehidupanku dan kehidupan keluarga kami. Ibu bapak saudara-saudari yang Tuhan kasihi, inilah yang dimaksud dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Sama halnya dengan banyak orang lainnya yang pada satu titik kehidupan mereka mengalami pertobatan karena mereka merasakan disapa oleh Kristus yang mengasihi mereka. Sama halnya seperti misalnya John Newton, seorang yang hidup di dalam kekerasan, kemabukan, jual beli budak. Dia mengambil orang-orang dari benua Afrika untuk dia jual di benua Eropa sebagai budak. Layaknya bagaikan menjual, hewan. Dia tidak lagi berpikir dan merasakan yang disebut belas kasihan, bahwa orang yang dia jual itu adalah sesamanya manusia, tidak. Yang dia pikirkan, yang dia pentingkan saat itu adalah keuntungan, uang yang banyak, yang dapat membuat dirinya bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan seringkali yang dia inginkan itu adalah kehidupan yang penuh dengan hawa nafsu kedagingan. Sampai pada satu titik kehidupannya, ia merasakan bagaimana Kristus mengampuninya, menyelamatkannya, dan memulihkan kehidupannya. Dan tentu kita kenal, salah satu buah yang begitu indah, yang begitu manis dari pertobatan John Newton adalah lagu yang syairnya adalah syair yang digubah oleh John Newton. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Dan dia menjalani kehidupan selanjutnya dengan menjadi seorang yang mengabarkan Injil dan berjuang untuk menghapuskan perbudakan dari negerinya. Nah, ibu bapak saudara-saudari yang Tuhan kasihi, itulah pertobatan. Bagaimana orang-orang yang mengalami pengampunan dari Kristus ini, mengalami betapa Kristus tidak menghakimi mereka karena hidup mereka jauh dari kesucian, hidup mereka jauh dari kesalehan, tetapi Kristus yang menerima mereka karena mengasihi mereka sebagaimana adanya. Dan mereka merasakan bagaimana Kristus merangkul mereka pada satu titik kehidupan mereka dan bukan menghukum atau membinasakan mereka. Inilah Kristus yang menyatakan compassion-nya, bela rasa terhadap semua orang berdosa. Beda halnya dengan misalnya kelompok-kelompok agamawan yang seringkali menekankan pada kesucian, kesalehan. Lalu orang-orang yang dinilai tidak suci, tidak saleh hidupnya dijauhi, dikucilkan. Tetapi tidak demikian dengan Kristus. Karenanya kita membaca di dalam Injil Lukas tadi, bagaimana Yesus yang datang menyapa murid-muridnya, yang dibelenggu ketakutan,
Murid-murid yang meninggalkannya, mengkhianatinya, tidak berani membelanya ketika Yesus ditangkap atau ketika Yesus diadili dengan tidak adil. Bahkan murid-murid yang menyangkal Yesus seperti Petrus, dan dengan tindakan mereka yang melarikan diri, sama halnya mereka menyangkal Yesus. Mereka lari karena mereka takut juga ditangkap, bukan? Mereka lari karena mereka takut ditanya-tanyai kalau mereka adalah murid Yesus. Tidak hanya Petrus yang menyangkal Yesus dengan tindakannya, tetapi ketika Yesus datang di tengah-tengah mereka, setelah ia bangkit dari kematian, Yesus tidak menghardik murid-muridnya dengan mengatakan, "Kamu ini bagaimana sih? Penakut semua, pengecut semua, tidak ada yang berani membela saya. Di mana imanmu?" Tidak. Yesus tidak melakukan itu. Bahkan ia yang sungguh mengerti murid-muridnya sedang dikuasai, disergap oleh ketakutan. Yesus datang menjumpai mereka dan menyapa mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus menegaskan tentang eirene, damai sejahtera. Harapan bahwa murid-muridnya dibebaskan dari ketakutan, kecemasan. Harapan bahwa murid-muridnya ada dalam keadaan baik. Tidak kekurangan satu hal pun yang baik. Ada di dalam perlindungan yang aman. Karena itu Yesus berseru kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Inilah sapaan yang luar biasa indah, yang disampaikan Yesus dengan sepenuh kasihnya, sepenuh pengertiannya, sepenuh compassionnya, bela rasanya kepada murid-murid. Yesus sungguh mengerti ketakutan murid-muridnya ini. Rasa gagal, perasaan bersalah, perasaan sedih, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ya, Yesus mengerti itu semua. Ibu bapak, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, karena itulah pengalaman disapa, dijumpai, dicintai sepenuhnya, dikasihi seutuhnya oleh Yesus. Tidak dihakimi berdasarkan kegagalan mereka. Tidak dihakimi karena ketidaksetiaan mereka kepada Yesus, tetapi tetap diterima dan dikasihi. Inilah lalu yang memunculkan pertobatan sejati di dalam diri murid-murid Yesus. Sebab mereka sungguh merasakan, mengalami pengampunan yang Yesus nyatakan buat mereka. Pengampunan yang Allah nyatakan di dalam Yesus Kristus bagi semua orang. Saya yakin tentu pada saat itu murid-murid sudah tahu bagaimana Yesus di kayu salib memohon kepada Sang Bapa, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Perkataan Yesus yang ditujukan bagi semua orang yang menyakiti dia, yang menyalibkannya, mengolok-olokkannya, melukainya, mengkhianatinya. Ibu bapak, saudara-saudari, pengampunan yang seperti itulah yang membuat lalu murid-murid Yesus bertransformasi menjadi orang-orang yang hidup dalam semangat pertobatan dan memberitakan tentang pengampunan itu kepada semua orang. Pengampunan Kristus yang membuat murid-murid pun menghayati bela rasa Kristus. Sehingga mereka tidak lagi menjadi orang-orang yang senang, yang suka menghakimi orang lain karena ketidaksalehan banyak orang, karena ketidaksucian yang dilakukan banyak orang. Tetapi mereka menjadi orang-orang yang mau tetap mengasihi dan memberitakan, menawarkan Injil, kabar baik, kabar sukacita bagi semua orang. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, inilah yang membedakan dari antara banyak orang yang seringkali hanya mau berkata-kata tentang pertobatan dan pengampunan, tetapi susah sekali untuk mau memaafkan, mengampuni kesalahan orang lain. Sebab pengampunan baru sebatas di sini, diketahui dengan akal pikiran.
tetapi belum merasuk sampai ke dalaman hati kita, batin kita. Karena kita menghayati betapa kita yang berdosa ini dikasihi dan diampuni oleh Tuhan. Betapa sesungguhnya kita tidak layak untuk mendapat anugerah Allah, tetapi Allah melayakkan kita sebab Ia berbela rasa. Ia begitu mengasihi kita dan tidak ingin kita hancur, binasa. Nah, hal itulah yang mendorong orang-orang yang menghayati pengampunan Kristus untuk juga menyatakan pengampunan bagi orang lain. Sehingga pengampunan pertobatan itu tidak sekedar bahasa yang diucapkan dalam urusan yang namanya urusan ibadah, urusan di hari Minggu, urusan agama, tidak. Tetapi menjadi urusan kehidupan setiap hari. Dan itu dipraktekkan, dikerjakan, dilakukan. Ciri dari gereja yang hidup, yang benar-benar bertumbuh adalah ketika orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang sungguh menghayati cinta kasih Allah. Dan semakin hari semakin ingin dekat dengan Tuhan. Setiap hari ingin mewujudkan apa yang menjadi penghayatan mereka tentang kasih Tuhan. Dan karena itu, komunitas yang seperti itu pun akan saling menerima satu dengan yang lainnya. Menjadi komunitas yang rindu untuk bersama-sama bergerak semakin mendekat ke arah Kristus. Jadi kalau pernah ada gambaran yang menunjukkan apa yang sering disebut dengan segitiga cinta kasih gitu ya. Segitiga cinta kasih, suami istri lalu Kristus menjadi tujuan bersama. Ketika suami istri masing-masing terus mendekat kepada Kristus, maka suami dan istri ini pun satu sama lain akan semakin dekat satu terhadap yang lain. Tetapi semakin menjauh dari Kristus, maka satu dengan yang lainnya pun juga akan semakin jauh. Karena itu ada ungkapan indah. The closer we come to God, the closer we come to each other. Semakin dekat kita satu sama lain dengan Allah, maka kita satu sama lain juga semakin dekat. The closer we come to God, the closer we come to each other. Inilah pertobatan dan pengampunan yang dihayati, dihidupi. Sehingga setiap hari dalam gerak kehidupan kita, kita semata-mata hanya ingin mengerjakan apa yang menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudari yang terkasih, saya jadi teringat dengan doa berkat yang ada di kelompok komunitas Fransiskan yang menyatakan penghayatan mereka tentang pengampunan dari Allah dan tentang pertobatan. Biasanya kan kita mengharap berkat-berkat bagi diri kita. Tetapi doa berkat dari komunitas Fransiskan ini justru mengingatkan kita, menguatkan kita untuk menyatakan hidup pertobatan dan menyatakan pengampunan dari Allah itu lewat karya dan sikap hidup. Doa berkatnya seperti ini dituliskan. Kiranya Allah memberkatimu dengan kegelisahan akan jawaban yang semu, kebenaran yang ditutupi, dan hubungan yang palsu, sehingga engkau terus mencari kebenaran sejati dan cinta kasih di kedalaman hatimu. Kiranya Allah memberkatimu dengan amarah suci terhadap ketidakadilan, penindasan dan eksploitasi terhadap sesama manusia, sehingga engkau terus giat berkarya bagi keadilan, pembebasan, dan perdamaian di antara manusia. Kiranya Allah memberkatimu dengan air mata yang harus kau usap dari wajah sesamamu yang kesakitan, mengalami penolakan, kelaparan, dan kehilangan keceriaan, sehingga engkau dapat mengulurkan tanganmu untuk memberi mereka kenyamanan dan mengubah kesakitan mereka menjadi kesukariaan.
Kiranya Allah memberkatimu dengan keluguan untuk percaya bahwa engkau sungguh dapat melakukan perubahan di dunia ini, sehingga engkau dimampukan dalam anugerah Allah untuk melakukan sesuatu yang dianggap mustahil oleh orang banyak. Berkat dari Sang Pencipta, Allah Maha Mulia, dan dari Yesus Kristus, Firman yang menjadi manusia dan menjadi sahabat serta penyelamat kita, serta Roh Kudus pembela dan penuntun kita, kiranya ada besertamu sekarang dan selamanya. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita satukan hati menaikkan doa syafaat kita. Mari berdoa. Ya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang Esa, kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur atas anugerah pengampunan-Mu bagi kami sekalian. Anugerah yang Kau nyatakan, Kau tujukan bagi semua orang berdosa. Dan kami bersyukur untuk kesempatan pertobatan yang boleh kami dapatkan. Dan kami memohon kiranya Allah terus menolong memampukan kami, mengingatkan serta menguatkan kami untuk terus menghidupi spirit semangat pertobatan itu. Dan menyatakan kehidupan yang di dalam semangat pertobatan melalui karya hidup kami setiap hari. Karenanya ya Bapa, ajarilah kami untuk boleh menyatakan iman, percaya, dan sukacita hidup beriman di dalam Kristus lewat karya kehidupan kami bersama dengan orang-orang di sekitar kami, baik keluarga kami, pasangan hidup, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, juga warga jemaat dan warga masyarakat lainnya, di mana kami boleh bersama-sama terus menghayati kasih persaudaraan itu. Dan di dalam kasih persaudaraan yang Allah ikatkan di antara kami, kami mendoakan juga saudara-saudari kami yang sakit. Saudara-saudari kami yang mengalami pergulatan ekonomi di tengah pandemi saat ini. Saudara-saudari kami yang terkena dampak langsung dari pandemi ini, kehilangan pekerjaan atau dirumahkan, mengalami pengurangan pendapatan. Ya Bapa yang Maha Kasih, kiranya Engkau menguatkan, Engkau menuntun, dan Engkau yang memberikan kepada mereka keteguhan hati, kesabaran di dalam berupaya berjuang. Dan Engkau juga kiranya yang memampukan kami untuk menghayati kasih persaudaraan dengan mengulurkan dan saling bergandengan tangan untuk ikut menopang saudara-saudari kami yang mengalami kesulitan akibat pandemi. Kami mohon ya Allah, kiranya Engkau terus memberkati menyertai jemaat-Mu di GKI Jati Bening Indah ini, di dalam tugas dan panggilannya, khususnya di dalam pergumulan proses pengadaan lahan bagi tempat ibadah jemaat-Mu ini. Kiranya ya Allah, tangan kasih-Mu menuntun, hikmat-Mu yang membimbing, dan menerangi jalan yang terus diperjuangkan oleh jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa juga ya Allah, kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami,
Saudara-saudari kami di wilayah-wilayah bencana, Nusa Tenggara Timur dan juga wilayah lainnya di negeri ini. Engkau memberkati pemerintah kami baik di pusat maupun daerah. Kiranya ya Allah tidak ada satupun warga masyarakat yang terkena bencana, yang terlewati dari bantuan yang telah disediakan bagi mereka. Begitu juga penanganan COVID dan program vaksinasi serta keamanan negeri kami ini. Ya Allah, betapa banyak persoalan yang harus diselesaikan di tengah bangsa ini. Kiranya Allah menguatkan, memampukan Presiden dan seluruh jajaran kabinet, serta semua aparat pemerintah di pusat maupun daerah. Kiranya Allah yang terus mengetuk hati mereka untuk bekerja bagi kemaslahatan hidup orang banyak, dan menyingkirkan kepentingan pribadi, ego sektoral, tetapi mengedepankan kebersamaan, persatuan, saling menopang untuk mewujudkan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah di tengah bangsa ini. Ya Bapa, kami menyerahkan juga semua orang tua di tengah jemaat Tuhan, para lansia maupun juga para orang tua muda yang harus mendampingi anak-anak mereka belajar, para orang tua yang harus mempersiapkan berbagai hal untuk kelanjutan sekolah anak-anak mereka, baik ke jenjang yang lebih tinggi lagi, maupun anak-anak kami yang akan masuk perguruan tinggi. Kiranya Allah memberkati para orang tua untuk boleh terus mendampingi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami bertumbuh dan berkembang. Kami meletakkan seluruh pengharapan, kerinduan hati kami dan pergumulan kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Allah. Dan kami satukan doa permohonan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyelamat dan penebus dunia. Kristus Tuhan yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan syukur atas kasih dan anugerah Tuhan melalui persembahan yang kita bawa di hadapannya. Firman Tuhan yang mendasari persembahan terambil dari Mazmur pasal 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menaikkan doa persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, dengan penuh rasa syukur dan sukacita, kami membawa persembahan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerima dan melayakkan persembahan kami, supaya dapat dipergunakan untuk memuliakan nama-Mu, melalui perwujudan tugas dan panggilan kami sebagai gereja-Mu
di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gentara Injil bergaung ke seluruh dunia, membawakan kabar selamat bagi umat manusia. Besarlah kasih-Mu yang mengutus putranya, agar orang yang percaya dapat hidup selamanya. Suaranya bergema dalam dunia yang cemar. Injilnya memberi sukacita yang besar. Berita Injil mengundang masuk pesta mulia. Jangan tampik panggilannya yang penuh anugerah. Ku berikan tubuhku, kau yang lapar makanlah. Walaupun dosamu merah bagai salju putihlah. Suaranya bergema dalam dunia yang cemar. Injilnya memberi sukacita yang besar. Ibu bapak saudara-saudari yang Tuhan kasihi, ibadah Minggu Paskah yang ketiga ini akan segera berakhir. Tetapi kita akan melanjutkan dengan ibadah yang sejati di tengah-tengah kehidupan kita di minggu yang baru yang akan kita masuki. Mari terus kita nyatakan hidup di dalam semangat pertobatan dengan menghayati pengampunan Allah atas kita semua. Dan kita mengerjakan karya kehidupan kita sebagai tanda syukur kita karena Allah mengampuni, mengasihi, menyertai kita sekalian. Karena itu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.